Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track and Finance Track G20, Susi Wiono optimis para delegasi negara G20 dapat mencapai kesepakatan untuk menghasilkan deklarasi bersama. Deklarasi ini akan dibacakan para kepala negara saat acara puncak KTT G20 tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Kita simak laporan Mercy Wijaya dan Alan Intra dari Jimbaran, Bali berikut ini. Jelang pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi G20 tanggal 15 sampai 16 November 2022 diadakan pertemuan jalur Sherpa keempat sekaligus terakhir yang hasilnya akan diadopsi dalam KTT G20 mendatang. Bagaimana perkembangan pembahasannya? Kami akan membahas lengkapnya bersama dengan Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track and Finance Track Susi Wiono. Pak Susi, jelang KTT tanggal 15 sampai 16 November 2022, bagaimana pembahasan di jalur Sherpa yang saat ini sedang berlangsung? Ya, terima kasih Mbak Mercy dan para pemirsa Metro TV. Semuanya ini kesempatan yang sangat baik kami untuk menjelaskan berbagai perkembangan, terutama menjelang pelaksanaan KTT G20 ini yang selalu diawali dengan pembahasan di tingkat Sherpa. Kita dengan teman-teman Sherpa semua negara sepakat untuk mengupayakan menghasilkan yang namanya output dokumen atau yang sering kita sebut sebagai Leaders Declaration. Terutama untuk KTT G20 Indonesia tahun 2022 ini melanjutkan tradisi dari semua pertemuan KTT G20 sebelumnya yang selalu menghasilkan output dokumen, kesepakatan bersama biasanya dalam bentuk Leaders Declaration. Dan ini pun nanti juga akan menjadi presiden bagi presidensi KTT G20 berikutnya tahun depan yang akan dilakukan di India, sehingga output dokumen atau leadership ini menjadi sangat penting. Selain melanjutkan tradisi yang selama ini selalu sepakat menghasilkan leadership declaration, juga sangat penting karena menjadi presiden di pertemuan berikutnya 2023 di India. Apalagi kalau kita melihat tahun depan itu Troika G20, jadi Troika itu biasanya adalah 3 negara. Presidensi tahun ini dibantu oleh yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Jadi kayak sekarang ini troikanya adalah Indonesia, yang lalu adalah Italia, yang berikutnya adalah India. Nah tahun depan pertemuan di India itu troikanya adalah Indonesia, India, dan Brasil. Sehingga tiga-tiganya adalah negara berkembang. Sejak awal presidensi G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo berpesan untuk menghasilkan outcome atau hasil yang konkret, Pak. Bagaimana Leaders Declaration atau output dokumen ini bisa real, konkret dilakukan oleh masing-masing negara G20? Ya, ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Sejak awal kita memegang presidensi, sejak kita handover dari Italia atau presidensi sebelumnya tahun 2021 yang lalu, bahwa Presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa presidensi G20 di Indonesia ini nanti akan berbeda. Perbedaan yang paling nyata adalah bahwa di dalam semua pembahasan maupun nanti di dalam output dokumennya, kita ingin forum G20 sebagai premier forum untuk ekonomi dan keuangan, ini betul-betul menghasilkan dokumen yang menghasilkan manfaat nyata, yang konkret. Baik itu untuk kepentingan nasional kita maupun untuk solusi berbagai tantangan dinamika global yang sekarang luar biasa seperti ini. Kita akan melanjutkan tradisi semua KTT menghasilkan output dokumen, menghasilkan leadership declaration. Di Indonesia harus bisa mencapai itu. Sekarang kami tinggal berjuang, masih ada beberapa waktu ke depan menjelang KTT nanti pada tanggal 15. Mudah-mudahan sesuai harapan kita sama-sama, selain kita sudah bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa ini menyelenggarakan acara selama setahun ini, tinggal di ujungnya, di puncaknya, insya Allah kita akan berhasil menghasilkan apapun itu nanti, apakah output dokumen listrikan sesuai dengan harapan kita semuanya. Demikian Mbak Mercy, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susi untuk waktu dan penjelasannya. Sukses, sehat selalu Pak Susi. Terima kasih. Demikian pemirsa laporan kami dari Jimbaran, Bali. Semoga bermanfaat untuk Anda.